Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni minal muslimin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wa qala nabiyyu nanti di surga ada orang sudah dicap masuk surga tapi dia nggak kelihatan pintu surga. Nah, tata. Udah masuk surga tapi mau masuk nggak tahu pintunya. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Boleh saya duduk Pak? Boleh. Bu ya? Boleh. Penggal berdiri aja nih. Di surga nanti ada orang yang sudah dicap masuk surga tapi ketika mau masuk dia nggak kelihatan pintunya. Kenapa? Karena ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, ya dimanapun kita ketika mendengar nama Nabi disanjung kita sambut. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu ra'su al-amal. Sadaqallahul ladzi wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. walhamdulillahi rabbil Alamin. Hadaratil mukarramin, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru, segenap para panitia peringatan. Oh, belum. Biasanya ada tema. Kali ini temanya fitrah, berarti ya suci. Gitu aja udah lah. Saban. Iya, karena polos putih. Hadaratil mukarramin, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru, para kesepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap para panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat sehat wal afiat. Dan diberikan panjang umur dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Alhamdulillah. Ini desa apa namanya? Mekarsari. Perumahan Gria Bintang Mekarsari. Gria Bintang. Bintang Mekarsari. Perumahan Gria Bintang Mekarsari. Setiap tahun mengadakan acara Bu ya? Amin. Ya, alhamdulillah ya Bu. Jadi alhamdulillah setiap tahun warga Perum Bintang Gria Mekarsari setiap tahunnya mengadakan kegiatan acara keagamaan, baik acara maulid ya Bu, acara santunan ya Bu,
Betul. Acara Rojaban ya Bu. Iya. Acara apa lagi Bu? Ya, belum. Maulid. Oh banyak ya, alhamdulillah. Terus Pak Bu, terus dengungkan dakwah, Iya, lagi ada acara. dengungkan selalu acara-acara keagamaan sebagai pelajaran iktibar buat anak-anak generasi penerus kita supaya tahu sejarah, Enggak, nih saya lagi ada acara. tahu ilmu pengetahuan tentang agama. Bintang, Gria Bintang. Karena zaman ini sudah zaman yang luar biasa edan. Ya, luar biasa edan. Kalau kita jauh dari ulama, wallahu alam, niscaya entah apa yang terjadi dengan kita. Hadirin para jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj. Lagi ada acara di Bintang. Ibu tahu Isra, Bu? Iya, di perumahan. Isra apa, Bu? Tadi udah dibahas tadi, saya dengar dari belakang sama Kiai siapa tadi ya. Waduh, luar biasa. Assalamualaikum. Isra itu kalau secara bahasa adalah jalan di waktu malam. Jadi kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Ada anak muda jalan-jalan malam minggu nih ya. Iya. Ngapel ke rumah cewek, itu anak muda lagi Isra. Ada ibu-ibu ribut sama suaminya, kabur bau buntelan. Saya lupa namanya. Itu ibu-ibu lagi Isra. pundung. Iya. Isra baik. Ya, Assalamualaikum. Isra adalah jalan di waktu malam dengan perjalanan yang sangat jauh, ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Rasul berangkat dari Ba'da Isya, kemudian pulang waktu sebelum subuh. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tadi disebut sama Pak Kiai, jaraknya kalau ditempuh 2 bulan kalau naik onta. Gak tahu kalau naik Grab dah, karena dulu belum ada Grab. Iya, itu 2 bulan jaraknya kalau naik onta. Tapi kalau Allah mau ya Bu, gak kudu 2 bulan. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit Sidratul Muntaha, Mustawa Rafrafil Ahdar sampai dengan Aras, bertemu dengan Allah, mendapat perintah salat yang berjumlah 5 waktu, yang awalnya 50 waktu. Itu menurut survei, menurut penelitian, menurut observasi. Jarak antara Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa adalah 5.620 km. Waduh, dari mana ke mana itu? Jawa. 5.620 km. Mungkin entah kemana, ke awang-awang juga. Ketika ke langit Nabi menuju ke langit, itu jaraknya itu nggak cukup setahun 2 tahun, butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Kalau normal dari Masjid Palestina, Masjidil Aqsa ke Aras, melewati langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membutuhkan waktu ratusan tahun. Tapi Allah kuasa. Kalau Allah sudah berkehendak ya Bu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah udah jawab sendiri aja lah. Iya. Ya, lumayan sunnah Bu ya. Iya, nambah-nambahin timbangan tadi di neraka ya, di neraka. Ya, di padang mahsyar nanti. Hadirin jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sekarang biar kita paham, biar ibu paham, biar saya juga paham. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang saya dapat. Sedikit banyaknya kita transfer ke ibu, bapak-bapak, mungkin juga bapak-bapak banyak yang lebih tahu dari saya. Mungkin ada hal-hal yang saya kurang tahu, mungkin ada hal-hal yang bapak lebih tahu dari saya. Kita kata anak-anak santri li'annal asya'a sahihatun bil amsal. Segala perkara apapun akan jelas kalau diberikan contoh. Ibu tahu jam? Tahu. Jam. Tahu jam Bu ya? Jam tahu jam? Jam. Jam ada berapa Bu? Semuanya jumlah jamnya ada berapa? Ada? 12. 12. Ada 12. Sehari semalam berapa? 24. 24 jam. Ini jam. Kalau pengen muter normal dari 12 ketemu 12 membutuhkan waktu berapa? Sehari semalam. Kalau 24 jam. Itu kalau jam berdetak, berputar menurut keinginan jam. Sekarang kalau yang punya jam pengen saya putar sendiri, apakah saya harus menunggu 1 kali 24 jam? Enggak. Saya putar 1 kali 24, saya putar 5 menit bisa 100 putaran lebih. Ya kan kalau yang punya mau muter ya semaunya. Akur Bu, akur aja sih susah amat lah. Begitu juga Isra Mi'raj. Kalau yang pengen Isra Mi'raj ini adalah Allah, ya Allah berkehendak kun fayakun, tidak membutuhkan waktu yang lama. Dari pada Isya sampai pada sebelum subuh, kemudian Rasul datang mendapat perintah sholat, itu menurut akal mustahil. Itu kalau menurut akal. Ya, jadi kalau menurut akal Isra Mi'raj itu mustahil. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, Nabi Isa ibunya siapa? Siti Maryam. Secara logika ada bapak, ada ibu, ada anak. Ya, begitu ya. Itu akal. Tapi Nabi Isa tidak ada bapak, Allah mau jadi Nabi Isa. Ya, Siti Maryam lahir tanpa seorang suami, tidak ada bapak, jadi makanya banyak anak sekarang gak mau kalah sama Siti Maryam. Ya, naudzubillah min dzalik. Nabi Adam gak ada ibu, gak ada bapak, Allah mau jadi Nabi Adam. Jadi ada 4 Bu. 1 ada bapak ada ibu, 2 ada bapak tidak ada ibu, 3 ada ibu tidak ada bapak, dan yang keempat ada ibu ada bapak. Kalau yang ada tidak ada bapak tidak ada ibu siapa Bu? Nabi Adam. Kalau ada bapak tidak ada ibu siapa? Siti Hawa. Dengan bapaknya Nabi Adam. Ketika ada ibu tidak ada bapak, Nabi Isa. Keempat ada bapak ada ibu siapa? Ya kita Bu. Ya, kita semua ini berkat ada bapak ada ibu, bercanda jadilah kita. Ya. Langit pertama Rasul bertemu dengan Nabi siapa Bu? Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Terus bertemu jeung Nabi Adam, mengucapkan salam marhaban bihi, mengucapkan salam marhaban bihi. Langit kedua bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf.
Langit keempat bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Terus ke Sidratul Muntaha Mustawa Rafrafil Akhdar sampai ke Aras dan bertemu dengan Allah. Ketika peristiwa Isra Miraj ini, Bu, Nabi sedang berduka, Nabi sedang sedih karena ditinggal dua orang terkasih. Siapa, Bu? Abu Talib dan Siti Khadijah. Maka Allah hibur, Rasul diajak jalan-jalan. Ya, maka itu peristiwa Isra Miraj disebut tahun duka cita, disebut tahun amal hazan, disebut dengan tahun duka cita karena pada saat itu Rasul sedang bersedih. Kemudian Rasul menemukan ketenangan. Kenapa? Karena bertemu dengan Allah. Makanya, Bu, kalau lagi galau, Rasul lagi galau, lagi sedih, mendapat ketenangan, kebahagiaan bertemu dengan Allah. Kita ketika sedih, ketika galau, kita belum bisa bertemu dengan Allah, maka kita harus mengingat ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah maka kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, Bu, kalau lagi sedih ingat Allah, ya minimal banyakin sholawat lah. Jangan ngelamun begini aja mikirin utang belum lunas, ya cicilan banyak, anak belum bayaran, pengen kawin lagi, paket habis, lengkap sudah penderitaan. Ya, lebih baik kita berzikir, bersolawat atau membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ya, Salat ada 5 waktu. Ketika Rasul mendapatkan perintah salat itu sebelum subuh. Berarti harusnya ketika subuh sudah masuk wajib salat. Tapi kenapa salat dimulai waktu zuhur? Ya, salat di waktu mulai waktunya Nabi gak langsung sholat subuh, padahal ketika Nabi datang waktunya sebelum subuh, berarti harusnya sudah wajib sholat. Kenapa? Karena pada saat itu Rasul belum tahu caranya sholat. Rasul belum tahu caranya sholat. Nah, ketika itu barulah diberitahu sama Jibril caranya, prakteknya Sholat dulu semuanya 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Cuma maghrib tetap konsisten 3, yang lainnya 2. Maghrib sejak awal memang waktunya 3, cuma yang lainnya semuanya 2. Ketika Rasul hijrah, barulah di situ ada tambahan, bisa jadi 4, asar jadi 4, duhur jadi 4. Bu, dalam salat kita diajarkan untuk berbicara sesuai aturan. As-salatu ad-du'alu, as-salatu lugatan ad-du'a. Salat secara bahasa adalah doa. Yang namanya orang ngedoa boleh ngomong nggak, Bu? Boleh ngomong nggak? Boleh, tapi ngomongnya sesuai yang diajarkan. Jangan ngobrol ngarol ngidur, ya, sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam aturan fikih. Ya, bacaan-bacaannya diajarkan dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena banyak sekarang ada aliran sholat diem aja, Pak. Ada nggak? Sholat diem aja. Di kampung saya ada, Bu, sholat diem aja. Jadi mulut itu nggak bergerak. Saya kadang-kadang bertanya-tanya, yang dibaca apa sih gitu. Sekarang Ibu, maaf ya, contoh tadi ya, kita sholat harus ngomong. Ibu doa kan ngomong, sama Ibu minta sama suami ngomong nggak?
Misalkan anak ibu, anak bapak minta sesuatu nggak ngomong, paham nggak bapak? Paham? Ngomong nggak apa enggak? Bu, mah, ini apa sepeda apa motor atau becak gitu? Ya, karena nggak ngomong. Ibu sama bapak minta sesuatu, minta cincin, ya, pak, pak, Arti mah ngerti tuh, ngerti tuh, kan ini gara-gara nggak ngomong, dijawab lakinya, iya termaklum. Ini gara-gara nggak ngomong. Kode taman. Jadi sholat itu harus ngomong, artinya ngomong yang sesuai aturan. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Karena di situ ada rukun fi'li, rukun kauli, dan rukun qalbi. Perempuan ketika berdiri dianjurkan kakinya rapat. Laki-laki ketika berdiri dianjurkan dalam fikih jaraknya 1 jengkal. Ya. Kenapa laki-laki harus ada 1 jengkal, perempuan harus rapat? Ya kalau laki-laki rapat ribet bu, ada yang ganjel. Coba aja sholat rapat, pak. Betah nggak pak? Apalagi Ustaz Suryadi yang udah tinggi begini ya. Aduh, sholat kakinya suruh rapat, pasti nggak betah. Ibu-ibu kenapa sholat harus kakinya rapat? Takut masuk angin. Ya, takut ada angin dari bawah masuk repot. Ini lagi ngaji bu ya. Makanya kita harus ngaji biar paham. Di dalam sholat ada disebut sunnah hayat, sunnah abad. Contoh sunnah abad itu apa bu? Contoh sunnah abad itu misalkan kita lupa membaca at-tahiyatul awal, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Kalau orang sholat lupa baca at-tahiyatul awal, sholatnya sah apa enggak? Sah enggak bu? Sholat at-tahiyatul awal lupa, sah enggak? Sah, karena itu merupakan sunnah abad. Sah, tapi dianjurkan sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Kan orang kan sholat banyak pikiran, ya pak. Kadang-kadang yang nggak kepuguan dipikirin, apalagi orang kalau hobi mencatur pasti ngeliat sejadah itu hitam putih. Kalau udah hobi, bener nggak? Saya pernah ngalamin dulu, pernah kecanduan catur bu. Itu ngeliat sejadah asli hitam putih. Ya, karena apa yang kita kebiasaan kita ketika sholat itu pasti akan terbawa. Ya. Kalau orang lupa baca doa kunut, sholatnya sah apa enggak bu? Sah, tapi tadi termasuk sunnah abad, dianjurkan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwinya lupa juga. Udah pulang ke rumah dari musola, tadi gua nggak kunut, udah nyampe rumah. Gimana bu? Udah aja, ya, udah aja. Sah, sholatnya sah. Cuma poinnya berkurang karena sunnah abad itu adalah gambaran tubuh kita. Contoh, li'annal asya'a sahihatun bil amthal, segala perkara apapun akan paham kalau kita berikan contoh. Jadi sholat itu bu memang gambaran tubuh kita, tubuh manusia. Ketika kita berdiri, ada ruku, ada sujud, inilah gambaran manusia. Manusia itu ada kalanya dia di atas, ada kalanya dia di tengah, ada kalanya dia di bawah. Gambaran sholat sudah mengajarkan kita tentang kehidupan, bahwa manusia memang ada wayahnya, ada saat di atas, ada saat di tengah, ada saat lagi di bawah. Sunnah abad, sunnah hayat adalah gambaran badan kita. Sunnah abad itu disebut dengan sebagian daripada wajib. Orang kalau misalkan nggak ada kepalanya hidup apa enggak? Hidup nggak? Enggak. Sama sholat,
Kalau nggak ada Fatihah sah nggak? Enggak. Itu wajib. Nah, kalau sunnah abad apa? Anggota tubuh yang lah. Orang kalau nggak ada tangannya satu, hidup apa nggak, Bu? Hidup nggak? Hidup, tapi kurang sempurna. Nah, inilah sholat lupa atahiyatul awal seperti orang nggak ada tangannya sah. Kurang cakep sholatnya, manusianya kurang sempurna. Nah, orang kalau nggak ada kupingnya satu, hidup apa nggak, Pak? Hidup. Tapi pantas nggak? Enggak. Sama sholat lupa baca doa kunut, berarti ya ibaratkan orang tidak ada kupingnya satu, berarti kurang pantas. Sekarang sunnah hayat. Sunnah hayat itu apa? Sunnah kecil, artinya sunnah yang di bawah sunnah abad. Kalau abad itu sebagian daripada wajib. Kalau sunnah hayat apa? Ibarat orang nggak ada rambut, ganteng nggak, Pak? Pantas nggak? Ya hidup mah hidup, cuma kurang pantas. Ada laki-laki nggak punya kumis, pantas nggak? Laki-laki makan maco, ada kumis, ya, ada jambangnya. Inilah ibarat sunnah hayat. Ya, makanya bersyukur ibu kalau suaminya masih banyak rambutnya. Ya, iya, alhamdulillah. Apalagi bapak ini masya Allah kumis udah kayak pagar kabupaten. Waduh, gagah, Pak. Iya, alhamdulillah. Ada yang udah putih, ada yang masih hitam, yaitu adalah sunatullah, Pak, ya. Semua bakal seperti itu, ya. Jadi ibu kalau ada bapaknya nggak punya rambut, pulang kerja ada rambutnya, nah itu baru boleh curiga, Bu. Ya, rambut siapa itu, Bu? Ya, rambut siapa ini kasih, bikin tak enak hati. Aduh, Salah lala. Jadi makanya, Bu, kita harus ngaji. Alhamdulillah di sini ada pengajian, Pak. Ada. Alhamdulillah ada pengajian, ya, supaya kita tahu mana rukun yang wajib, mana rukun yang sunnah, mana sunnah hayat, mana sunnah abad. Karena kalau kita enggak ngaji, kita enggak bakal tahu. Mustahil tahu kalau kita enggak belajar. Sedangkan as-salatu ra'su al-amal, salat itu adalah kepalanya amal. Sebelum amal-amal lain dihisab, yang terlebih dahulu yang akan ditanya adalah perihal salat. Ibu rukunya benar enggak, sujudnya benar enggak, wudunya benar enggak, itu nanti akan dipertanyakan. Yang ditanyain siapa, Bu? Suami. Ibu baca Fatihahnya benar enggak, yang ditanyain siapa, Bu? Suami. Makanya alhamdulillah kalau apa suaminya mau ngaji. Kalau nggak mau ngaji, pecut, Bu, jangan dikasih malam Jumatnya. Ya, suruh ngaji dulu. Ya. Iya. Kalau nggak dikasih Curhat. karena memang dijelaskan dalam Al-Quran, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kata Al-Quran dijelaskan orang-orang yang berada di neraka sa'ir. Neraka itu ada neraka lautu, ada neraka hutomah, ada neraka hawiyah, ada neraka wel, dan lain sebagainya. Ada neraka sa'ir. Untuk siapa neraka sa'ir ini? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Laukana nasmau, andai kami dulu mau berpikir, andai kami dulu mau mendengar, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi kenapa orang-orang di neraka sa'ir itu ketika hidupnya mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau berpikir. Berarti buat siapa? Neraka sa'ir adalah buat orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak mau mendengarkan pengaji. Ya Bu, ya, buat ngaji, Bu. Ya,
dia mah diajakin ngaji, pemunah ngaji yuk, aduh ntar lah gue lagi mual terus nih, lagi nggak enak perutnya, ya dah libur. Disamperin lagi, pemunah ngaji yuk, ntar lah setrikaan numpuk, iya dah besok lagi. Diajakin lagi, pemunah malam ngaji yuk, maaflah kitanya lagi kurang sehat, lagi dapat, ayo aja begitu. Kemudian Ya jangan sampai seperti itu Bu. Ya kita harus mau mendengarkan pengajian. Makanya kata Bang Haji Roma Irama dijelaskan ya, punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Judulnya apa itu Pak? Iya, makanya Bang Haji Roma hebat. Lagunya itu sebenarnya ngingetin kita supaya kita itu mau ngaji. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berada di neraka sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sholat itu, aduh gerimis ya. lanjut. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, Rasul mendapatkan perintah sholat, langsung Allah panggil ke aras. Ya, bukan berarti awas, jangan pernah berpikir Allah ada di atas aras. Allah mah tidak bertempat. Ya, artinya apa? Ini menandakan betapa mulianya Nabi Muhammad sehingga dipanggil untuk mendapatkan perintah sholat dan memberikan Allah memberikan kebesarannya. Sebagian memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad tentang kebesarannya, bahwa salah satu yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah sholat. Beda dengan nabi-nabi lain. Nabi Nuh bertemu dengan Allah di mana? Di dalam perut ikan. Nabi Musa bertemu dengan Allah di mana? Di Gunung Tur Sinai. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bertemu di tempat yang paling tinggi. Ini menandakan betapa mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Jadi ibu bapak, yuk kita jaga sholat kita. Bapak-bapak ramaikan musolahnya. Ya, harus melangkahkan kaki kita ke musola. Jangan sholat sendiri Pak. Perbandingannya 27 derajat. Ya, apalagi subuh. Ini yang luar biasa nih ya. Subuh harus diadakan, harus diramaikan dengan sholat berjamaah. Diawali dengan tarhim. Ya, yang tarhim harusnya anak muda, jangan orang tua mulu. Ya, kasihan orang tua mah napasnya udah pendek. Ya, kalau orang tua mah, kalau anak muda mah masih gagah. Nih teman saya nih, mana orangnya tuh tadi tuh, Ustaz Suryadi tuh, itu tukang tarhim kalau di kampung Pak. Saya ini emang temen dia. Ya, dia itu tuh tukang tarhim kalau di dalam. Enak suaranya kan. Kita yang ngedengerin juga adem. Kalau aki-aki kan kasihan. Allahumma sholli ala nurin anwar wa sirin asrar wa atir yakil akhir wa mibda'i babil yasar. Itu yang tidur juga makin lari ya, makin pulas begitu. Tapi kalau ada muda kan, assalatu wassalamu alaik. Wah, semangat kita dengarnya juga. Ya imam al-mujahidin
Alhamdulillah. Anak aki. Ini teman saya, saking semangatnya dulu Pak, saking semangatnya tarhim, sampai-sampai, aduh, ya maaf ini mah bro, kita cerita ya pengalaman, mudah-mudahan gak boring tuh. Saking semangatnya setelah saya tarhim adzan Pak, selesai tarhim adzan, saya baru datang, ya kan posisi ngantuk, saya nyender aja di tiang di tengah. Ya yang adzan dia selesai tarhim. Awal lancar, Allahu Akbar dan seterusnya. Kan kalau subuh kan ada as-salatu khairum minan naum ya. Saking semangatnya Pak, itu as-salatu khairum minan diganti Pak, as-salatu wassalamu alaikum. Tahrim lagi. Diam aja dia. Kita di belakang yang tadinya ngantuk cenghar Pak. Ini baru kali ini saya dengar as-salatu khairum diganti as-salatu wassalamu alaikum. Saking semangatnya ini, ya teman saya ini Ustadz Suryadi, saking semangatnya. Jadi as-salatu khairum minan naum diganti dengan as-salatu wassalamu alaikum, tapi nggak apa-apa karena nggak sengaja. Ya mudah-mudahan di sini ada generasi pemuda yang mau meramaikan Mas, karena ada salah satu 7 golongan yang kelak diberikan naungan oleh Allah. Salah satunya siapa? Adalah anak muda yang senantiasa hatinya terpaut dengan Mas. Insya Allah. Apalagi ini mau dekat dengan bulan Ramadan, ramaikan masjid kita dengan pengajian, ramaikan dengan sholat tarawih. Tapi ada waktunya, ya jangan ngaji sampai jam 12 malam, ini ngeganggu. Ya minimal sampai jam 11. Nggak apa-apa kalau ini diatur kita terima, tapi jangan adzan yang diatur, betul? Ini ngapain ngatur-ngatur suara adzan, ditambahin aja toanya Pak. Ya, tambahin ya. Siap? Takbir. Itu sudah nggak hina banget Pak. Saya ketika pertama ngeliat videonya saya langsung naik darah. Emosi Pak, mau mukul siapa, masih mukul bini, mantangan diomelin kita. Andai kata tahu saya rumahnya, saya parahin Pak. Bener, kalau saya tahu rumahnya misalkan masih daerah dekat saya samperin. Betul? Adzan itu, Bu, adzan itu adalah salah satu yang membuat Dajjal tidak mau keluar. Jadi setiap Dajjal mau keluar itu Bu, ketika subuh sampai dohor itu rantai Dajjal itu kendor karena jaraknya jauh. Ketika ada orang yang adzan, seketika itu juga rapat rantai, maka Dajjal tidak jadi keluar. Ini anak cucunya Dajjal mau ngeluarin Dajjal. Naudzubillah min dzalik. Makanya ramaikan, tambahin toanya, ya, tambahin speakernya, naikin speakernya, jangan naikin ke atas, volumenya aja, speakernya mau di bawah aja. Ya, karena memang kita itu adem kalau mendengarkan adzan. Kalau orang marah mendengar adzan, berarti dia itu setan. Karena setan itu paling takut dengan suara adzan. Ya Bu ya, makanya kalau ada orang kesurupan adzanin aja Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak mempan lempar ke sumur. Iya. Ada orang kebakaran kita sunnah adzan, ada angin kencang kita sunnah adzan. Tapi kalau ada orang kebakaran jangan adzan semua, habis rumah. Ya, ini sebagian ada yang adzan satu orang saja, sebagian bawa air. Kalau adzan semua repot, habis rumah. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi bulan Ramadan, kita isi kegiatan dengan yang baik-baik, ya, sebagaimana Rasul perintahkan. Barang siapa bahagia mendengar datangnya bulan suci Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya terkena api neraka. Man faraha bidukhuli syahri Ramadan haramallahu jasadahu minan niran, insya Allah. Senang Bu datang Ramadan, senang.
Senang. Pak seneng nggak Pak? Senang. Iya. Mudik. Tapi awas Pak, kalau lagi bulan puasa mah jangan dekat-dekat Mudik, sama ya? ibu. Ya. Iya, lagi Puasa. puasa. Kalau siang, kalau malam nggak apa-apa, ibu ya. Jadi kalau siang mah jangan deket-deket Bu, anggap aja setan. Waduh. Malam eksekusi. Emang gimana? Kadang orang puasa mah apa? Hal-hal yang gak kita kepengen itu bisa kepengen. Ya, makanya jangan dekat-dekat. Ya, kalau sampai terjadi siang-siang kita, ya, sama istri kita, naudzubillah, ya kasihan, capek. Kenapa? Ya nanti gantinya 2 bulan berturut-turut Bu. Iya, iya. Tapi kalau mau, ya minum dulu, batalin dulu baru begitu. Ini mah berbagi, iya berbagi. Kalau udah nggak kuat banget, batalin, minum aja dulu. Ya, minum dulu supaya apa? Biar enggak denda 2 Bu. Tapi kalau langsung, nah itu dendanya 2 bulan berturut-turut. Kasihan ya. Kalau kita kuat, kalau kagak, aduh 2 bulan bos. Ya. Iya. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, talil Quran, orang yang rajin membaca Nih surga merindukan 4 golongan Pak Bu. Siapa? 1, talil Quran, orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Nah di bulan puasa kita isi amalan yang paling baik adalah dengan membaca Al-Qur'an. Yang kedua, hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Orang yang dirindukan surga itu salah satunya adalah orang yang menjaga lisan. Biasanya yang suka ngomongin orang perempuan apa laki-laki? Perempuan. Mama apa bapak-bapak? Wajar Pak, mulutnya 2. Tapi laki-laki kepalanya 2. Ya. Pak, Bu, bulan puasa dan seterusnya kita harus bisa menjaga lisan. Kenapa? Sebagaimana Rasul mengatakan selamatun insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia adalah ketika dia bisa menjaga lisan. Mau dengar cerita, Bu? Mau. Ada cerita. Ada sebuah cerita, sebuah hikayat. Jadi ada seorang pelacur yang di dalam kuburnya dia mendapatkan nikmat kubur. Kenapa bisa tahu? Karena ada seorang ulama kasaf. Ulama kasaf itu ya dia sudah diberikan kelebihan oleh Allah, bisa mengetahui hal-hal yang kita tidak tahu. Ulama kasaf ini suatu ketika diberikan mimpi. Mimpinya dia melihat makam seorang pelacur PSK atau jablay, kalau bahasa kita Maya itu PSK, pelacur jablay. Ulama itu melihat kuburannya indah banget, ada permadaninya, ada AC-nya gitu ya, kipas angin adem, TV LED-nya ada kalau gitu ya, kayak di hotel. Pokoknya itu kuburan bagus banget, nikmat banget. Dia mendapatkan nikmat kubur dari Allah. Kok bisa? Siapa ini tadi Bu? Pelacur. Ya. Jablay. Kok bisa seorang pelacur bisa mendapatkan nikmat kubur? Karena di kuburan itu ada 2. 1 nikmat kubur, 2 ada kubur. Mau tahu nggak kenapa Bu? Nggak mau. Ya udah nggak saya terusin ceritanya. Mau tahu nggak Pak? Mau tahu nggak Bu? Oke. Jadi ternyata ulama itu bertanya kepada si pelacur tersebut yang sudah meninggal, "Hai kamu pelacur, kamu ini kan PSK, seorang yang suka menjual diri. Kenapa ini kamu bisa mendapat nikmat kubur? Kok bisa? Kan kamu kerjaannya tidak halal, haram, bahkan naudzubillah maksiat yang sangat besar. Tapi kenapa kuburanmu bisa seindah ini?" Dia bilang, "Alhamdulillah Pak Kiai, saya berterima kasih kepada siapa? Kepada ibu-ibu di tempat saya tinggal."
Kok bisa? Iya Pak, setiap kali saya berangkat, saya menjajakan diri saya melewati ibu-ibu yang sedang arisan dan sedang kumpul-kumpul. Dan setiap saya lewat, ya pasti ibu-ibu mah, siapa itu? Biasa mau makan kan gitu ya. Ada nggak yang begitu? Iya. Ih, masa sih? Iya, ada mau mangkal ya. Kemana mangkalnya? Tuh dekat di situ Raja Wali. Tarifnya berapa? Tuh lihat aja dong. Sangkan isu. Rumahnya juga. Udah bisa beli motor, beli mobil, begitu hasil begitu. Udah tambahin lah ibu-ibu mah ya. Yang tadinya A, B, C, D sampai Z bisa keluar. Itu. Naudzubillah min. Dan jadi saya bersyukur, kata itu apa si ahli kubur, saya bersyukur sama ibu-ibu yang suka ngomongin saya. Kenapa? Karena setiap saya diomongin 70 pahala sholat mereka buat saya. Pahala sholat yang diterima. Sholat kita nggak tahu kita mana yang diterima. Ini yang diambil adalah pahala sholat yang diterima. Diambil buat yang kita omongin. Mau Bu? Dapat sholat capek-capek ya. Lagi masak kita tunda ya. Lagi nyuci kita tunda, mau sholat dulu. Kadang-kadang mah ditangisin sama bocah. Sholat juga ya capek-capek banget begitu. Tapi kita berikan pahala sholat kita cuma untuk orang yang kita omongin. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita hayu jaga lisan. Sayang banget Pak Bu, 70 pahala sholat kita itu satu makanya yang diomongin berapa yang ngomongin ya. Dikali yang ngomongin itu berapa orang satu hari, dikali berapa hari, waduh, makanya dia banyak pahalanya. Makanya kadang saya mah ketika ada peristiwa yang kemarin itu, siapa yang meninggal yang 80 juta itu almarhumah siapa? Bu, masa nggak tahu Bu? Hah? Oh Vanessa, iya. Alhamdulillah, makasih Bu udah diingetin saya, melupa. Ibu mah aktif makanya. Iya, aktif di Indosiar, aktif di RCTI, aktif di Silet, aktif di apa lagi tuh? Ceriwis, Ibu ya? Iya, aduh banyak dan macam-macam. Saya mah husnudzon Pak. Kenapa? Iya, berbaik sangka gitu. Kenapa? Karena diantaranya dia meninggalnya bagus Pak, waktunya malam Jumat. Sedangkan dalam satu keterangan, orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat itu akan terbebas dari pertanyaan munkar dan nakir, insya Allah. Sekarang coba kalau kita ingat-ingat dia ketika ada kasus 80 juta, siapa yang ngomongin? Hampir seluruh Indonesia ngomongin, betul. Makanya saya mau husnudzon, mudah-mudahan ya beliau walaupun terlihat secara zahir buruk, tapi di mata Allah kita tidak tahu. Makanya saya pun ketika berdiri sini bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu. Ya, bisa jadi Ibu Bapak terlebih dahulu yang bisa masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Tapi mudah-mudahan kita semua di sini diselamatkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang bisa menjaga lisan. Selanjutnya siapa orang yang dicintai, dirindukan dalam surga? Yang pertama tadi siapa? Orang yang rajin membaca Quran. Bu, Pak, anaknya dididik supaya bisa jadi hafiz, supaya bisa baca Quran. Ajari Al-Fatihah yang benar. Kenapa? Al-Fatihah wajib untuk sholat. Belajar Al-Quran itu yang wajib adalah Al-Fatihah, yang lainnya sunnah. Ya, karena yang wajib Al-Fatihah. Ajarin yang benar Pak. Ketika Bapak Ibu meninggalkan generasi penerus yang tidak baca Quran, itu merupakan sedekah jariyah, tapi sedekah jariyah yang buruk. Tapi ketika Ibu meninggalkan anak sudah bisa baca Quran, itu sedekah jariyah yang baik, sedekah jariyah yang bagus. Bu, tidak bisa dibayangkan betapa luar biasanya bahagianya ketika ahli kubur dikirimkan doa oleh anak. Itu luar biasa bahagia dia, senang dia. Makanya katanya ini di sini ada pengajian malam Jumat, ini penutupannya Bu ya. Iya, insya Allah teruskan ya pengajiannya
dan kalau bisa ya ditambah sama pengajian-pengajiannya aktif juga, pengajian fikihnya tambah sedikit-dikit ke tasawuf. Kenapa? Tasawuf untuk membersihkan hati, fikih untuk urusan badan kita, cebok, mandi, apalagi sholat, wudhu, kencing segala macam itu diatur dalam ilmu fikih. Tambah sedikit-sedikit kita tasawuf supaya apa? Supaya hati kita semakin bersih, supaya sholat kita makin cakep. Omong kosong kalau kita kita nggak belajar ilmu tasawuf, sholat kita bisa usul, nggak bisa Pak. Kenapa? Disitulah tasawuf mengajarkan kita supaya kita itu lebih mengenal kepada Allah. Bukan berarti tasawuf itu ilmu kelas tinggi, sama Bu, ada level-levelnya ya. Iya, syirik, dengki, ujub, ria, takabur itu adalah penyakit nggak ada di ilmu fikih, adanya di ilmu tasawuf. Insya Allah sedikit-sedikit kita belajar ya. Selanjutnya tadi setelah tahlil Quran kemudian hafidhil lisan, yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Jadi orang yang senantiasa memberikan, mau memberi bersedekah kepada orang yang lapar, itu adalah orang yang dirindukan oleh surga. Kenapa? Karena memang puasa mengajarkan kita untuk toleran, untuk bijaksana kepada orang, supaya kita merasakan, oh seperti ini orang lapar. Timbul kita empati kepada tetangga, empati kepada sesama, kepada saudara semuslim dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bisa empati, mau memberi, mau bersedekah kepada orang di sekitar kita, wabil khusus sayangi dan cintai anak yatim. Yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah tadi yang pertama tahlil Quran, yang kedua apa tadi yang kedua? Hafidhil lisan, yang ketiga wa mut'imul ji'an, yang keempat adalah wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, insyaallah kita sudah dekat dengan bulan Ramadan. Siap-siap kita bahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ya Bu, kelewat tadi Bu, di bagian lisan selain ada ibu-ibu yang suka ngegosip. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang yang lidahnya dipotong, nyambung lagi, 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 dipotong, nyambung lagi. Terus seperti itu. Siapa itu? Adalah ulama, kiai, ustadz, penceramah yang bisa memberikan nasihat tapi tidak bisa mengamalkan kepada diri sendiri. Jangan dikira orang ceramah ini bebas pulsa Bu, sama keterajang hukum. Ya, kalau tidak diaplikasikan, saya ngomongin ayo sedekah, sayanya pelit. Iya. Jadi ustadz kiai yang suka ceramah, yang memberikan nasihat kepada orang tapi tidak mengamalkan, itu Rasul ketika Isra Mi'raj. Kemudian nanya lagi sama Jibril, ini siapa lagi yang suka yang lidahnya dipotong-potong gini selain orang yang suka ceramah? Siapa lagi selain ustadz yang suka ceramah, selain kiai yang suka ceramah tapi tidak bisa mengamalkan? Siapa lidah yang dipotong lagi? Jibril, yaitu adalah seorang istri yang suka ngomelin lakinya. Ada nggak di sini Bu? Banyak. Ih, kasihan Bu, jangan Bu ya. Ih, suami mah, aduh, Curhat sama. jangan suka ngomelin suami, dosa gede, aduh. Iya. Ya, suami mah kalau datang kerja, Bu, ditawarin Bu, Pak, mau mandi dulu, mau sholat dulu, Mandiin. mau makan dulu, apa mau itu dulu, gitu. Itu dulu. Ya udah Bu, kita mau mandi dulu aja lah. Ya udah mandi dulu. Tawarin Bu ya. Selesaikan. Suami mandi, ibu dandan di kamar. Asik. Pakai gitu. Ya. Iya. Habis mandi kan ngelihatnya seger, makan kita demen ya Pak. Tuh, itu pahala gede Bu. Nih, pahala yang sangat luar biasa. Ada yang begitu ada?
Ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang sini mah ya keluarga Bintang Mekarsari sama suami itu. Amin. Sebaliknya juga suami juga sama istri saya. Amin. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita ini berpakaian suami istri Bu, saling melengkapi satu sama lain. Jangan sampai Bu dipotong lidahnya di neraka gara-gara suka ngamelin suami. Ya, mau bawa duit mau enggak itu suami kita. Alhamdulillah. Orangnya pulang juga udah syukur. Urusan rezeki mah Allah yang ngatur. Dapat segini syukur, dapat 5.000 syukur, dapat 50.000 syukur, dapat 1.000.000 syukur. Insya Allah ya Bu ya. Dan kemudian Rasul ketika Isra Mi'raj melihat orang yang kepalanya digentusin hancur, digentusin lagi, dihancurin lagi, digentusin lagi, dihancurin lagi, ya kan kalau kepala pecahan begitu masa dar kan biasa, tapi kencang, nyambung lagi, rapi lagi, digentusin lagi, nyambung lagi, digentusin lagi. Siapa ini? Orang yang gak pernah sholat. Dengar adzan jojong aja, dengar sholawatan dipanggil-panggil jojong aja. Makanya yuk kita Allahumma paksakan urusan ibadah mah. Kalau nggak dipaksa masuk susah. Apa botak sariawan ibadah kalau nggak dipaksa susah. Bapak ibu mau ngaji di pengajian tapi nggak dipaksa susah. Karena urusan ngaji mah memang urusan taufik dan hidayah. Ya, kenapa? Walaupun rumahnya berdekatan, tapi kalau tidak ada taufik dan hidayah, berdekatan dengan masjid, yakin nggak bakal datang. Tapi kalau ada orang rumahnya jauh, dia dapat taufik dan hidayah, nyampe ke pengajian, insya Allah. Tapi taufik hidayah jangan ditunggu. Kemudian ngaji yuk, ntar lah, gue belum dapat hidayah, sampai botak bakal dapat. Ya, hidayah itu bukan berarti harus ditunggu. Ampura Udin, mana Udin mah viral banget, Udin sedunia. Kang Udin. Ini mah ustaz semua. Alhamdulillah ustaz semua. Amin. Adem berarti itu ya. Amin. Kita dikelilingi sama ustaz mah insyaallah adem. Amin. Rumah kita itu. Kenapa ustaz mah di rumahnya sering wirid, sering zikir, sering tahajud. Ketika salat tahajud 40 rumah kedapatan rahmatnya insya Allah. Ya, makanya Pak, Bu, yuk kita paksa badan kita. Ya, omelin badan kita kalau nggak mau ngaji. Sekali-kali omelin badan nih Bu. Jangan kita bisa ngoreksi orang tapi nggak bisa ngoreksi diri sendiri. Kalau badan kita nggak mau ngaji, omelin. Badan, lu itu titipan dari Allah. Kenapa sih dibawa ibadah berat banget? Omelin. Ngomong sama diri sendiri. Woi mata, lu itu dititipin sama Allah buat ibadah. Kenapa kalau dibawa ibadah ngantuk aja, berat aja? Omelin badan kita Pak Bu. Ya, supaya kita bisa sadar, introspeksi diri. Insya Allah ya. Karena memang yang namanya ngaji mah vital. Ya, al jahil aduwallah walau kana abidan. Orang bodoh mah musuh Allah walaupun dia ahli ibadah. Orang rajin ahli ibadah tapi nggak ngaji tetap nol. Kenapa? Karena diperintahkan ngaji. Kalau orang ngaji mah jangankan benernya, salahnya aja diampura insya Allah. Alhamdulillah. Kalau orang mau ngaji, jangankan benernya Pak, salahnya juga dimaafin. Tapi orang bodoh yang nggak mau ngaji, jangankan salahnya, benernya salah. Ya, iya kata almarhum Abu Yauji. Mudah-mudahan beliau diterangkan kuburnya. Amin. Mudah-mudahan kita diangkut sebagai muridnya. Amin. Kata beliau, jelma tedai ngaji, rasakan kita di kubur, teruk digencet ke kuburan. Naudzubillah min dzalik. Tembokan ke jenazah Abu ya. Mudah-mudahan kita diringankan tubuh kita buat bisa melangkah ke pengajian insya Allah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya Pak, mudah-mudahan kita semua sampai ke bulan Ramadan. Amin. Ya, diberikan sehat walafiat. Amin. Ya, diberikan panjang umur. Amin. Rezeki yang berkah dalam Amin. rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, langsung doa. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya ma'bud hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك قوة في عبادتك وتبعثرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الجنة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حسن مقاصدنا بلغ مرادنا بالخير. اللهم حسن مقاصدنا بلغ مرادنا بالخير. اللهم حسن مقاصدنا بلغ مرادنا بالخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حدث الله وإياكم أجمعين فاستبقوا الخيرات ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.